pada sore hari ini akan segera kita mulaikan. Yang akan menjadi karim pada sore hari ini pemuda Stanley Gosal STH. Dan sebelum ibadah akan kita mulaikan, kita akan mendengarkan selamat datang yang akan disampaikan pada keluarga. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami keluarga menyambut dengan penuh sukacita iman ibu-ibu yang ada di Rayon Deborah di sore hari ini. Yang terkasih pemuda Stanley Gosal STH yang akan menjadi saluran berkat bagi kita sekalian di sore hari ini. Yang terkasih pendeta Ibu Femi Lahlumi Sarjana Teologia, dan juga yang terkasih seluruh ibu-ibu wanita kaum ibu Rayon Deborah yang boleh hadir di sore hari ini. Kami keluarga menyambut dengan penuh sukacita iman dalam ibadah di sore hari ini, dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama itu akan menjadi berkat ketika kita pulang berkumpul bersama dengan keluarga kita masing-masing. Terima kasih dan shalom. Terima kasih keluarga sudah menyambut kita sekalian, dan ibadah akan segera kita mulaikan. Kita jemput bangkit berdiri. Kita melakukan ibu-ibu Tuhan. Ibu-ibu Tuhan, ingat wajibmu bawa pengasihan turut sultanmu. Ia mengasihi dunia sepenuh rasa siksa mati dengan beri teduh. Marilah sama-sama bangun dan berusaha, taruh percintaan bagi kawan yang lemah. Itu cinta kepada Tuhanmu. Ibu-ibu, ingat wajibmu. Marilah sama-sama bangun dan berusaha, taruh percintaan bagi kawan yang lemah. Itu cinta kepada Tuhanmu. Ibu-ibu, ingat wajibmu. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai Damai di hati. Marilah kita meminta pertolongan Tuhan untuk menhabiskan ibadah di saat ini. Ibadah persekutuan wanita kaum Ibu Sifera Kaasar dalam ibadah Rayon Deborah bersama dengan keluarga Ibu Luisa Kusoy Lakburlawal. Di tempat ini biarkanlah kiranya ditahbiskan hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anakmu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita sambut pujian Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu
Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekam. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Tuhan Allah, ketika Engkau yang boleh memperkenankan kami ada di dalam satu persekutuan wanita kaum ibu Rayon Deborah di saat ini. Dengan iman kami meyakini bahwa semuanya oleh karena pertolongan, semuanya oleh karena penyertaan Tuhan yang sementara Engkau kerjakan, persiapkan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami yang boleh terhimpun dalam satu persekutuan di saat ini, dengan iman kami meyakini bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang sementara Engkau persiapkan bagi masing-masing kami. Kami yang telah meluangkan waktu, kesempatan kami untuk ada di dalam satu persekutuan yang di dalamnya memuji bahkan memuliakan nama Tuhan di saat ini. Bapa, kami sadar juga di dalam perjalanan kehidupan kami ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Sehingga di saat ini Tuhan, ampunilah kami, baharuilah kami, sucikanlah kami dari setiap salah, dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Sehingga ketika di saat ini Tuhan, kami yang akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami yang akan membaca dan merenungkan kebenaran firman, kepada kami dikuasai, juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami ditolong dengan kasih kemurahan Tuhan. Sehingga di dalamnya juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman terang dan garam dunia. Sehingga dengan semua itu Bapa, kami hendak menjadi berkat dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Inilah kami yang berdoa, inilah kami yang memohon. Kami telah siap sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudara kekasih yang diberkati bahkan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di saat ini kita akan membuka serta membaca bagian bacaan Alkitab sesuai dengan perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Yohanes 13 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Sekali lagi dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Kita akan membaca ini secara bersama-sama dan kita diundang berdiri. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Yesus memperingatkan Yudas, ayat 21 mulai. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?"
Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang tas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau membeli apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ya, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita akan merenungkannya, mari kita sambut pujian Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, saat ini diundang puji-pujian dari ibu-ibu Tuhan yang berhari ulang tahun dari bulan Januari sampai bulan Juni untuk membawakan puji-puji. Dari bulan Januari sampai bulan Juni. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib, jangan takut dan gelisah, pikul tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota sukar lenyap. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, shalom. Saudara-saudara kekasih yang diberkati bahkan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu dengan ungkapan syukur kita menaikkan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia yang boleh menolong, menuntun, bahkan menyertai kehidupan kita sampai di saat ini. Ketika Dia yang memberikan kita waktu dan kesempatan yang semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang ingin memiliki waktu dan kesempatan, namun tidak diberikan waktu dan kesempatan. Tentu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan juga, bersama selaku warga Gemim, di sepanjang minggu yang berjalan ini, kita ada dalam penghayatan Minggu Sengsara Yesus Kristus, ada di minggu ketiga. Dan tentu kita melihat bagaimana Yesus Kristus yang adalah anak Allah, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang oleh karena kita, yang oleh karena dosa-dosa kita, Ia yang adalah Allah turun menjelma sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Saya sering berkata bahwa kalau Yesus tidak menebus kita dari segala dosa yang kita lakukan, maka sesungguhnya hukuman yang setimpal dengan dosa kita
ialah maut. Dan tidak ada satu orang pun yang memang benar-benar tidak melakukan dosa. Dari sejarah manusia dikatakan bahwa manusia tidak pernah luput dari segala dosa. Karena memang segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya merujuk pada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dosa. Sehingga kalau misalnya orang mau berkaca atas kehidupan kita, adakah dari kita yang simple saja di hari ini ada yang tidak pernah berbuat dosa? Pasti di antara kita semua, sesuci apapun kita, pasti kita sering kali berbuat dosa. Entah yang orang buat secara sengaja, ataupun yang kita lakukan itu secara tidak sengaja. Entah yang kita lakukan itu dalam tindakan kita, dalam tutur kata kita, dalam ucapan kita, ataupun yang kita lakukan dalam pikiran kita, yang sesungguhnya hal-hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di Alkitab dikatakan bahwa dalam Taurat Tuhan, perintah Tuhan, ada sekitaran 700 perintah yang tertulis dan sekitaran 1000 lebih antara yang tertulis dan yang tidak tertulis yang menjadi perintah. Dan semuanya itu kalau misalnya diterapkan dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita sebagai manusia tidak mampu untuk hidup dalam Taurat, hidup dalam apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Sehingga lewat sejarah perjanjian lama kita memahami dengan benar manusia jatuh dalam dosa, manusia terjerat dalam dosa, dan pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang mampu mengeluarkan kita, mampu menebus segala dosa-dosa kita. Saya ibaratkan bahwa Yesus yang datang sebagai manusia, 100% manusia, tapi juga dia 100% Allah untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kenapa harus Yesus Kristus? Kenapa dia yang adalah anak Allah, raja di atas segala raja, menebus segala dosa-dosa kita? Karena sesungguhnya dia tidak berdosa. Dikatakan bahwa orang yang berdosa tidak mungkin dapat menebus orang yang berdosa. Hanya dia yang tidak berdosa yang mampu menebus kita yang berdosa. Saya seringkali mengibaratkan itu sama seperti orang kalau ada dalam penjara, kan? Orang kalau ada dalam penjara, nyanda mungkin orang yang ada dalam penjara mampu mengeluarkan orang juga temannya yang ada dalam penjara. Satu-satunya cara ialah orang yang ada di luar penjara. Orang yang tidak terkontaminasi dengan hal itu. Dan di sini mau dikatakan bahwa Yesuslah manusia, menjelma manusia yang Allah 100% Allah dan 100% manusia yang menebus segala dosa-dosa kita. Sehingga lewat setiap peristiwa-peristiwa minggu-minggu sengsara ini, kita diajak agar supaya senantiasa percaya, mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Mesias, Juru Selamat kehidupan kita, yang senantiasa mengarahkan kehidupan kita untuk menerima kekekalan, untuk menerima hidup yang penuh dengan sukacita. Karena hanya Yesus Kristus yang menawarkan keselamatan dalam hidup kita. Ketika Yesus melakukan pelayanan di dunia, yang Yesus katakan adalah Dia datang untuk menyediakan tempat bagi kita kepada Bapa. Dan sesungguhnya di sorga ada banyak tempatnya. Tuhan menyediakan tempat bagi kita untuk menikmati sorga yang kekal. Nah, dalam pembacaan kita di saat ini menceritakan tentang bagaimana kisah Yudas yang berkhianat. Saya katakan bahwa Yudas ini dalam bahasa Ibrani artinya Yehuda. Yehuda dalam bahasa Indonesia artinya yang dipuji, yang dimuliakan. Arti yang sangat bagus. Di ibadah kolom 9 lalu saya katakan bahwa tidak ada satu orang pun bagi kita orang Kristen, Kang, yang dasi nama DP anak atau DP saudara Yudas. Tidak ada orang dasi nama DP anak Yudas. Karena mulia sejarah dalam perjanjian baru tentang Yudas yang mengkhianati Yesus, dalam pikiran kita bahwa Yudas adalah seorang pengkhianat. Sekalipun Yudas ini DP arti bagus. Yehuda. Yehuda adalah salah satu suku Israel.
memiliki arti yang baik, memiliki arti yang bagus. Menurut orang tidak pernah mesenamat orang pe anak, saudara, Yudas. Nah, bagian dari bagaimana mau menyatakan bahwa ketika Yudas berkhianat, ketika Yudas menyerahkan Yesus dalam pembacaan kita di saat ini, sekalipun Yesus katakan bahwa ada 3 kali Yesus mau sadarkan ini Yudas. Yang pertama Yesus bilang begini, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus peringatkan yang pertama. Yang kedua, Yesus peringatkan bahwa ada seorang yang akan dia berikan roti dan kepadanya adalah orang yang akan menyerahkan aku, yaitu diserahkan kepada Yudas. Peringatan yang kedua. Peringatan yang ketiga, Yesus berkata, perbuatlah apa yang hendak akan engkau perbuat. Dan itu yang menjadi final. Dan pada akhirnya Yudas pergi kepada tua bangsa Yahudi dan imam kepala. Dan pada akhirnya kita tahu bersama bahwa Yudas kembali bersama dengan para imam dan mencium Yesus, menandakan bahwa itulah yang akan ia serahkan, dijual dengan 30 keping perak. Dan bagian dari bagaimana Yudas mengkhianati Yesus. Dan kita mengetahui bahwa akhir daripada hidup Yudas ialah mati dengan tidak normal, atau dia bunuh diri, dia gantung diri. Nah, saudara-saudara yang diberkati bahkan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari kisah ini, kita diingatkan bahwa orang yang berkhianat nyanda tenang sampai pada akhirnya. Orang yang hidup di lingkaran iblis tidak akan menikmati berkat Tuhan. Berbeda dengan para murid-murid yang lainnya, bahwa mereka setia sampai akhir, walaupun ada yang beberapa yang tidak setia, namun pada akhirnya ketika mereka balik kepada Yesus, mereka hidup dengan kekudusan. Sedangkan Yudas mati dengan menggenaskan. Mengajarkan juga kepada kita dalam kehidupan kita setiap hari, selaku ibu-ibu, di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita. Kita seringkali diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, persoalan, entah itu bersama dengan orang tua, tapi juga bersama dengan suami ataupun anak-anak. Kadangkala kepada kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Tetapi ingatlah, jangan pernah kita berpikir untuk berkhianat. Belajar dari kisah Yudas, bahwa orang yang berkhianat akan mendapat setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kiranya firman ini menjadi bagian hidup dalam kehidupan kita, senantiasa menolong, mengarahkan kita, walaupun kita dikhianati, tetapi jangan pernah kita berkhianat. Tetap setia, tekun, taat kepada firman, dan kita akan hidup dalam damai sejahtera, menerima mahkota kehidupan, dan semuanya untuk kehidupan kita dan untuk hormat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini dipersilakan dan diundang puji-pujian dari ibu-ibu yang berhari ulang tahun dari bulan Juli sampai bulan Desember. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Terima kasih. Dan saat ini marilah kita siapkan korban syukur kita. Kita akan memberikan persembahan
Dan sementara persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Dan Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ya, saat ini kita akan masuk dalam doa umum, doa syafaat. Dan jika ada permohonan doa yang akan doakan secara khusus, dipersilakan. Adik Sky, Adik Sky Kairupan, Bapak Michael Ares, Ibu Rai, dia Ibu Rahel Sompotan. Ibu ini dan Ada lagi? Ya, dalam sikap berdoa mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 361, Di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus, kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Anak domba Golgota, di salibmu ku sujud. Di salibmu ku sujud. Diriku selamatkanlah. Diriku selamatkanlah. Kita berdoa. Sungguh kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Tuhan Allah. Kami sujud di salib-Mu di saat ini, karena sungguh Engkau kudus Tuhan, sungguh Engkau berkuasa atas kehidupan kami, sehingga dengan iman kami bersyukur ketika kami yang masih diberikan waktu dan kesempatan sampai di saat ini, kami yang boleh ada dalam satu persekutuan yang di dalamnya memuji bahkan memuliakan nama Tuhan, dalam ibadah wanita kaum ibu Sipera Kaasar, dalam ibadah di Rayon Deborah. Maka biarkanlah kiranya Tuhan juga lah yang senantiasa menolong dan memampukan kami dalam setiap segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan. Biarkanlah kiranya semuanya ada dalam pertolongan Tuhan yang senantiasa bagi kehidupan kami mendatangkan damai sejahtera. Maka kiranya diberkatilah juga bersama dengan penatua yang ada, penatua wanita kaum ibu, penatua Tuti diberkati oleh Tuhan, tapi juga bersama dengan koordinator UPK diberkati oleh Tuhan, bagi Ibu Ani dengan Nasrani diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas panggilan pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan juga lah yang akan menolong dan memberkati dia dalam setiap tugas pelayanan. Tuhan mampukan sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan mereka kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi memberkati juga bersama dengan seluruh ibu-ibu yang ada di Rayon Deborah. Kiranya Tuhan juga lah yang akan memberkati kami semua. Kami yang boleh memberi diri dalam sebuah pelayanan sebagai koordinator, tapi juga sebagai aktivis yang memberi diri dalam sebuah pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan juga lah yang akan menolong dan memampukan kami, sehingga damai sejahtera akan senantiasa melingkupi perjalanan kehidupan kami. Tapi diberkatilah bagi kami semua yang hadir di dalam satu persekutuan wanita kaum ibu yang ada di Rayon Deborah. Kiranya kepada kami Tuhan, Engkau anugerahkan kami sehat, kuat, tubuh yang diberkati. Kami yang sebagai tiang doa di tengah-tengah keluarga kami, maka Tuhan juga lah yang akan memampukan kami untuk mendampingi suami, tapi juga merawat orang tua dan anak cucu cece yang ada.
Kiranya semuanya Engkau limpahkan kami kesehatan, kekuatan, dan berkat-Mu, sehingga kami boleh hidup dengan penuh sukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Maka diberkatilah juga bagi kami semua yang hadir bersama juga dengan lanjut usia, orang-orang tua yang ada. Tuhan tolong berkati. Dengan iman kami meyakini dan kami percaya Engkau sendiri yang berkata, sampai memutir rambut Engkau akan menggendong, menyertai, dan melingkupi perjalanan kehidupan kami. Sehingga biarkanlah kiranya Tuhan, kami serahkan segenap segala sesuatu dalam kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tetapi di saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama dengan seluruh ibu-ibu Tuhan, bersama juga dengan keluarga dalam satu persekutuan wanita kaum ibu yang saat ini belum sempat hadir oleh karena keterbatasan fisik, keterbatasan dengan kesehatan. Tuhan kiranya juga lah yang akan memberkati mereka, menyembuhkanlah mereka, memulihkanlah mereka dari setiap segala sakit penyakit yang mereka rasakan. Secara khusus juga bagi kehidupan keluarga-keluarga yang ada, para suami-suami yang ada kiranya diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Bagi Bapak Michael Ares diberkati oleh Tuhan. Bagi adik Sky Kaya Rupan diberkati oleh Tuhan. Tapi juga bagi Bapak Mesak Denga diberkati oleh Tuhan. Bagi Ibu Rahel Sompotan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Bagi mereka juga yang tidak dapat kami sebutkan secara satu persatu oleh karena keterbatasan kami, mereka yang lemah, mereka yang sakit, Tuhan jamahlah mereka, Tuhan pulihkanlah mereka, sehingga kepada mereka dianugerahkan kesehatan dan kesembuhan, sehingga di beberapa waktu yang akan datang dalam satu persekutuan ibadah kolom, ibadah bipral, mereka boleh hadir setia dan taat untuk senantiasa ada dalam satu persekutuan yang di dalamnya memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Tapi di saat ini juga Bapa, kami berdoa bersama dengan keluarga di tempat ini yang boleh membuka pintu hati rumah mereka untuk kami dapat beribadah secara khusus. Keluarga Ibu Marin Kusoy Denga diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Dianugerahkanlah dia sehat kuat, tubuh yang diberkati. Bagi tempat tinggal yang ia boleh pergunakan untuk kami datang memuji bahkan memuliakan nama Tuhan, diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Bersama dengan anak cucu semuanya diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Tetapi juga bagi yang kena giliran, bagi yang terkasih, keluarga Ibu Luisa Kusoy Lakun Lawal diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya. Biarkanlah kiranya Tuhan juga lah yang akan menolong dia. Anugerahkanlah dia kesehatan, anugerahkanlah dia kekuatan dan kemampuan, sehingga dalam hidupnya senantiasa hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ia kerjakan, yang ia usahakan, yang ia lakukan, kiranya semuanya diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Sehingga lewat itu semua ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir, ada berkat-berkat Tuhan yang menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupannya untuk senantiasa jadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi diberkatilah juga bersama dengan anak-anak kekasih yang ada, bagi pemuda Tutu bersama juga dengan Raini, diberkati oleh Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, rencanakan, usahakan dan lakukan. Biarkanlah kiranya Bapa, Engkau memberkati mereka di usia mereka masih muda. Engkau pakai kehidupan bagi anak-anak kekasih ini, sehingga kepada mereka juga boleh dapat menjadi berkat dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Terlebih dapat menjadi kebanggaan bagi orang tua dan terlebih bagi-Mu ya Tuhan Allah. Tapi diberkatilah juga bersama dengan cucu kekasih, adik Goldie diberkati oleh Tuhan dalam tumbuh kembangnya. Biarkanlah kiranya Tuhan juga lah yang akan memberkati dia, sehingga biarkanlah kiranya dia dapat bertumbuh dengan baik, dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua, tapi juga bagi oma, tapi juga teruntuk bagi-Mu ya Tuhan Allah. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan bersama dengan kami semua yang hadir. Kiranya diberkatilah juga bersama dengan Ibu Pendeta Feni Lalalumi STH, diberkatilah dia sebagai hamba pelayan-Mu, dia yang memberi diri dalam sebuah pelayanan, melayani di Jemaat Gemim Trivena Asar. Tuhan, tolong berkatilah dia, anugerahkanlah dia kesehatan dan kekuatan, umur panjang, sehingga biarkanlah kiranya bagi Ibu Pendeta Feni bersama dengan keluarga dipakai oleh Tuhan menjadi hebat dan luar biasa, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama dengan anak-anak yang ada
di tempat ini maupun yang ada di luar daerah dan luar negeri. Kiranya diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kepada mereka juga dianugerahkan berkat yang sama untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi kami semua yang boleh memberi diri dalam pelayanan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah juga bersama dengan pemerintah Wanua Keasar, di bawah hukum tua, Bapak Diaken Doni Dumai, Sarjana Teknik, diberkati oleh Tuhan. Bersama juga dengan Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Kronika Dumai sekaligus diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan perangkat-perangkat desa diberkati oleh Tuhan. Semua yang boleh memberi diri dalam pelayanannya diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Bahkan diberkatilah juga bersama dengan Penatua Kolom 8, Penatua Novi Maringka Tarore, diberkati oleh Tuhan dalam setiap pemberian diri dalam pelayanan. Kiranya semuanya diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Bahkan bagi kami semua yang hadir, kiranya berkat-berkat-Mu ya Tuhan mengalir atas kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, ketika pun di saat setelah ibadah di saat ini, bagi keluarga yang akan menyediakan kami apapun bentuk konsumsi, biarkanlah kiranya Tuhan juga lah yang akan memberkati konsumsi itu, agar sehingga menyatu dengan tubuh kami membawa kekuatan energi yang baru untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu ini, dan sampai Engkau berkenan. Hanya di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang mengajarkan kami untuk berdoa, Bapa kami. Kita berdiri, tutup serangkaian ibadah di saat ini. Mari kita angkat pujian NKB nomor 83, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang butuh resapan celah. Salib itu tempat Maha Kudus. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh. Salib itu kujunjung penuh. Hingga tiba saat ajalku. Hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh. Salib itu kurangkul teguh. Dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Maka kasih, karunia, dan damai sejahtera, kasih Allah di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian, bahkan memberkati kehidupan keluarga Ibu Luisa Lakbur Lawar dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah berdiri. Kita melakukan Hai Wanita Gereja. Hai wanita gereja, nyatakanlah sekarang hidupmu adalah berkat Tuhan. Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita, kasih-Nya sangat indah. Pergilah sampaikan berita keselamatan di mana kita berada. Jangan takut, jangan gentar, karena Kristus Tuhan selalu sertamu. Bagai
bagaikan domba di tengah serigala. Hendaklah hatimu tulus dan perkasa, bersungguh-sungguh dalam tugasmu, bersungguh-sungguh ikut Kristus Tuhan kita, di sini dan di mana-mana. Banyaklah jiwa di seberang yang mengerang, yang nantikan uluran tangan kasih-Mu. Tugas yang indah, suci dan mulia, mencari jiwa yang sesat di kegelapan, demi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, ibadah di sore hari ini sudah selesai dengan segala baik. Mengatasnamakan wanita kaum Ibu Rayon Deborah dan keluarga tuan rumah, menyampaikan terima kasih kepada pemuda Stanley Gosal Sarjana Teologia, dan kiranya Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan bersama keluarga dan memberkati kita sekalian. Dan kita akan memberikan pundi ekstra, kita melakukan hujan berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Dan ibadah pada hari Jumat depan bertempat kepada Ibu Rike Monika Sumampo di wilayah Kolong 9 yang akan menjadi Kadim Diaken Theo Pangal. Untuk itu, mohon kehadiran ibu-ibu Rayon Deborah untuk hadir di ibadah wanita kaum ibu pada hari Jumat depan. Terima kasih.